Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel YouTube sederhana saya ini. Jadi untuk kesempatan kali ini, mari kita membahas tentang soal UPPPG untuk PGSD tahun 2021. Dan ini merupakan bagian kelima. Nah, seperti video sebelumnya, tentu di video kali ini ada beberapa catatan yang perlu teman-teman perhatikan. Catatan yang pertama ini terdiri dari 10 soal. Berikutnya, materinya lebih arah ke teori belajar dan dominannya ke IPA. Nah, berikutnya ini mari kita diskusi apabila teman-teman menemukan ada kesalahan dalam pembahasan ataupun kunci jawaban yang saya berikan. Oke, tidak berlama-lama, mari kita langsung ke soalnya. Nah, soal yang pertama ini materinya tentang teori belajar. Pertanyaannya adalah penerapan teori belajar Barner dalam pembelajaran sebaiknya memperhatikan hal-hal berikut ini, kecuali yang A, membantu siswa agar dapat melihat adanya hubungan konsep yang satu dengan yang lain. Sedangkan yang B, memberikan pertanyaan yang memungkinkan siswa untuk mencari jawabannya. Sedangkan yang C, mendiskusikan tentang suatu masalah dengan siswa. Sedangkan yang D, mendorong siswa untuk menyampaikan pendapatnya. Nah, untuk soal yang ini, kira-kira jawaban yang tepat yang mana? Oke, jadi soal ini jawaban yang tepat adalah yang C, yaitu mendiskusikan tentang suatu masalah dengan siswa. Nah, ini perlu digarisbawahi ya, pertanyaannya adalah kecuali. Dan mari kita lihat beberapa rinciannya. Di sini untuk penerapan teori belajar Barner dalam pembelajaran dapat dilakukan dengan cara, nah, poin yang pertama ini untuk teori belajar menurut Barner, ini yang pertama adalah sajikan contoh dan bukan contoh dari konsep-konsep yang Anda ajarkan. Misal, untuk contoh mau mengajarkan bentuk bangun datar segi 4, sedangkan bukan contoh adalah berikan bangun datar segitiga, segi 5 atau lingkaran. Poin berikutnya di sini bantu si belajar. Si belajar ini maksudnya tentu siswa untuk melihat adanya hubungan antara konsep-konsep. Misalnya berikan pertanyaan kepada siswa seperti berikut ini. Apakah nama bentuk ubin yang sering digunakan untuk menutupi lantai rumah? Berapa sentimeter ukuran ubin-ubin yang dapat digunakan? Nah, berikutnya, poin berikutnya di sini adalah berikan satu pertanyaan dan biarkan siswa untuk mencari jawabannya sendiri. Misalnya, jelaskan ciri-ciri atau sifat-sifat dari bangun ubin tersebut. Berikutnya di sini ajak dan beri semangat si belajar atau siswa untuk memberikan pendapat berdasarkan intuisinya. Nah, jangan dikomentari dahulu atas jawaban siswa. Kemudian gunakan pertanyaan yang dapat memandu si belajar atau siswa untuk berpikir dan mencari jawaban yang sebenarnya. Nah, jadi ini ada beberapa penerapan teori belajar dari Barner yang perlu kita perhatikan dalam proses pembelajaran. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Nah, ini masih tentang teori belajar materinya ya. Pertanyaannya adalah, dari pernyataan di bawah ini, manakah yang menunjukkan kelebihan pendekatan konstruktivisme dalam proses pembelajaran dilihat dari peran guru? Yang A, Bu Siska hanya menunjukkan cara bagaimana siswa dapat memperoleh data melalui internet. Yang B, Pak Hadi harus memberikan ceramah di depan kelas sepanjang proses pembelajaran. Yang C, pada saat mengajar, Pak Budi harus menjelaskan materi secara terus-menerus. Sedangkan yang D, Bu Amalia menganggap bahwa kemampuan siswanya adalah sama. Nah, untuk pertanyaan yang ini, kira-kira jawaban yang tepat yang mana? Oke, jadi yang ini jawaban yang tepat adalah yang A, yaitu Bu Siska hanya menunjukkan cara bagaimana siswa dapat memperoleh data melalui internet. Nah, jadi di sini ada pembahasannya. Jadi untuk pendekatan konstruktivisme ini merupakan salah satu pendekatan pembelajaran yang melibatkan partisipasi siswa lebih aktif dibandingkan partisipasi guru. Jadi konstruktivisme ini menginginkan penggunaan kurikulum yang disesuaikan dengan pengetahuan yang telah dimiliki siswa. Nah, jadi dari pendekatan atau pengertian dari pendekatan konstruktivisme ini bisa kita ambil poinnya bahwa
bahwa untuk penerapan ini atau pendekatan teori belajar ini lebih menekankan keaktifan siswa dalam belajar. Jadi siswa di sini lebih aktif ketimbang gurunya. Guru tentu difungsikan sebagai fasilitator, yaitu menyiapkan. Nah, yang A ini kan Bu Siska hanya menunjukkan caranya saja, sedangkan untuk aplikasinya atau penerapan selanjutnya atau praktikumnya itu lebih mengarah ke siswa. Nah, sedangkan yang B dan C dan D ini, yang B dan C ini lebih ke arah ya biasalah ceramah-ceramah biasa atau lebih dominannya ke guru. Nah, oke, di sini juga ada penambahannya. Di sini saya mencantumkan kelebihan dari pendekatan konstruktivisme ini. Hanya kelebihannya saja, sebenarnya ada kekurangannya juga, tapi tidak muat lah untuk satu pack semacam ini ya. Nah, jadi kelebihan konstruktivisme ini adalah siswa dapat berpikir untuk menyelesaikan masalah, kemudian mengembangkan gagasan dan membuat keputusan. Siswa dapat lebih paham karena terlibat secara langsung dalam membina pengetahuan baru dan mereka dapat mengaplikasikannya dalam semua situasi. Selain itu, siswa terlibat secara langsung dan aktif sehingga mereka akan ingat lebih lama terhadap semua konsep yang dipelajarinya. Di samping itu, kemahiran sosial diperoleh ketika berinteraksi dengan rekan dan guru dalam membina pengetahuan baru, sehingga yang pertama ini memunculkan kesadaran bahwa belajar adalah tanggung jawab siswa sendiri. Berikutnya, mengembangkan kemampuan siswa untuk mengajukan pertanyaan dan mencari sendiri pertanyaannya. Berikutnya, membantu siswa untuk mengembangkan pengertian dan pemahaman konsep secara lengkap, mengembangkan kemampuan siswa untuk menjadi pemikir yang mandiri. Berikutnya adalah menekankan pada proses belajar, bagaimana belajar itu. Oke, next. Nah, ini masih materinya tentang teori belajar. Pertanyaannya, teori belajar kognitif mulai berkembang pada abad terakhir sebagai protes terhadap teori perilaku yang telah berkembang sebelumnya. Peneliti yang mengembangkan teori kognitif ini adalah A. Bandura, yang berikutnya adalah Will Kiewicz, kemudian ada Ausubel. Maaf ya untuk nama yang tengah ini agak ribet ya kita sebut. Kemudian yang B adalah Ausubel, kemudian ada Barnard, kemudian ada Bandura. Berikutnya yang C ini adalah Will Kiewicz, kemudian Ausubel, kemudian Barnard, kemudian yang D adalah Ausubel, Barnard, dan Gangner. Nah, jadi untuk teori belajar ini, teori belajar kognitif untuk pertanyaannya ini kira-kira jawabannya yang mana? Oke, jadi para ahli dalam teori kognitif ini tentu jawabannya adalah yang D, yaitu Ausubel, Barnard, dan Gangner. Nah, di sini ada penjelasannya ya. Teori kita mulai dari Ausubel. Nah, untuk teori belajar Ausubel ini adalah teori belajar yang mengajar yang dapat mengakibatkan seseorang bisa belajar bermakna, sehingga dengan belajar bermakna, informasi pengetahuan yang diperoleh mempunyai daya tahan yang lebih lama. Berikutnya, di sini ada perkembangan kognitif manusia menurut Barnard. Poin yang ini hanya 3 poin yang saya ambil karena di paket yang modul yang biasa dibagikan ke kita untuk PPG, PGSD tentunya pada saat kita PPG itu ada beberapa poin di sana, tapi saya mengambil 3 poin dan tentunya poinnya ini yang muat yang saya tulis di sini. Nah, jadi poin yang pertama di sini adalah perkembangan intelektual ditandai dengan adanya kemajuan dalam menanggapi suatu rangsangan. Berikutnya adalah peningkatan pengetahuan tergantung pada perkembangan sistem penyimpanan informasi secara realis. Berikutnya di sini adalah interaksi secara sistematis antara pembimbing, guru, atau orang tua dengan anak diperlukan bagi perkembangan kognitifnya. Nah, sedangkan di sini untuk menurut Gangner, jadi menurut Gangner itu belajar merupakan seperangkat proses yang bersifat internal bagi setiap individu sebagai hasil transformasi rangsangan yang berasal dari peristiwa eksternal di lingkungan individu yang bersangkutan atau dalam kondisi. Nah, di sini menurut Gangner ada 3 elemen belajar, yaitu individu yang belajar, kemudian ada situasi stimulus, dan responden yang melaksanakan aksi sebagai akibat dari stimulasi. Kemudian selanjutnya ada Gangner juga mengemukakan tentang sistematika 8 tipe belajar, kemudian ada sistematika 5 jenis belajar, kemudian ada fase-fase belajar, kemudian ada implikasi dalam pembelajaran, serta aplikasi dalam pembelajaran. Nah, jadi untuk Gangner ini atau menurut para ahli menurut Gangner ini
Materinya bisa teman-teman cek di bawah video ini karena materi yang disampaikan oleh Gagne ini memang cukup panjang, jadi untuk penjelasannya di bagian ini tidak bisa muat ya. Nah, maka teman-teman yang berminat untuk melihat teori dari Gagne ini boleh mendownloadnya di bawah video ini ya. Nah, sedangkan yang perlu teman-teman ketahui untuk modul yang saya dapatkan itu untuk PGSD itu yang 2019 itu, di sana di modul itu untuk teori kognitif itu yang cuma ada adalah Ausubel, kemudian adanya Barner sama Piaget kalau tidak salah ya. Jadi Gagne ini tidak ada dipaparkan di dalam modul yang dibagikan di PGSD tahun 2019. Oke, kita lanjut. Oke, nah di sini kita udah beralih ke materi IPA-nya. Di sini materi yang tepatnya adalah manusia, tempat, dan lingkungan. Nah, pertanyaannya teman-teman bisa perhatikan di dalamnya ini ada gambar foto. Gambar foto itu sama ya. Maksudnya ini ada foto tentang botol. Nah, botol-botol bekas. Jadi ini pertanyaannya adalah usaha manusia yang dapat dilakukan untuk mencegah dan mengatasi persoalan seperti dalam gambar tersebut adalah A. Pemilahan sampah rumah tangga, kemudian pembuatan kerajinan dari limbah plastik, kemudian pendirian bank sampah. Yang B adalah pembuatan kerajinan dari limbah plastik, pendirian bank sampah, dan pembakaran sampah plastik. Yang C adalah pendirian bank sampah, pembakaran sampah plastik, dan pemilahan sampah rumah tangga. Berikutnya yang D adalah pembakaran sampah plastik, pemilihan sampah rumah tangga, dan pembuatan kerajinan dari sampah plastik. Nah, untuk pertanyaan yang ini atau soal yang ini jawaban yang tepat yang mana? Oke, jadi untuk pertanyaan yang ini jawaban yang tepat adalah yang A. Sebenarnya pertanyaan yang ini itu gampang ya teman-teman, karena optionnya ini tidak ada yang menjebak, kemudian option yang tepatnya itu memang arahnya ke A. Jadi insya Allah deh teman-teman bisa jawab ini secara langsung ya. Oke, jadi ini ada beberapa penjelasan singkatnya. Jadi penanganan sampah paling tepat dimulai dari pemilihan sampah di tingkat rumah tangga, sehingga lebih mudah penanganan selanjutnya. Kemudian sampah plastik dapat didaur ulang menjadi barang lain yang berguna dan atau melalui pendirian bank sampah, sehingga dapat memotivasi masyarakat mendapatkan manfaat dari sampah plastik. Pendirian bank sampah juga mengubah pandangan dari membuang sampah itu membayar menjadi membuang sampah itu memperoleh uang. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ini masih tentang materi manusia, tempat, dan lingkungan. Nah, pada tanggal 13 April 2013 di Waduk Jatiluhur, Purwakarta, Jawa Barat terjadi peristiwa kematian massal pada ikan-ikan yang dibudidayakan dalam keramba atau jaring apung. Ikan berbagai ukuran mati terapung dalam jumlah yang sangat banyak. Kemudian dugaan yang paling tepat faktor-faktor yang menjadi penyebab peristiwa tersebut adalah A. Peningkatan jumlah populasi ikan, sedangkan yang B adalah kelebihan jumlah jaring apung di waduk. Kemudian yang C adalah penurunan pH air karena sisa pakan. Yang D adalah masuknya pestisida dari sungai-sungai. Nah, jadi untuk pertanyaan yang ini kira-kira jawaban yang tepat adalah Oke, berikutnya di sini tentunya yang jawaban yang tepat adalah yang C. Nah, sebelum ada pembahasannya, perlu kita memperhatikan di sini optionnya. Nah, jadi ada beberapa poin yang perlu kita perhatikan juga di pertanyaannya. Di sini ada waduk, kemudian ini budidaya ikan ya. Nah, jadi ada beberapa kemungkinan yang terjadi, yaitu pertama mungkin peningkatan jumlah populasi ikan juga bisa, kemudian kelebihan jumlah jaring apung di waduk juga bisa, kemudian yang C adalah penurunan pH air karena sisa pakan. Nah, jadi yang D maksudnya pestisida dari sungai-sungai ini bisa kita hapus dari pemilihan kita. Berikutnya untuk yang B ini kan ada kelebihan jumlah jaring apung di waduk. Sepertinya ini kan tidak ada pemaparan detail di peristiwa tersebut atau di paparan soalnya. Jadi option yang kita pilih itu antara A atau C. Nah, tapi kan namanya orang budidaya ya. Kalau dia populasi ikannya terlalu banyak, otomatis mereka juga akan memindahkan, istilahnya yang seperti itu ya. Jadi tepat tentunya adalah yang C. Kenapa sih yang C? Nah, jadi ini ada penjelasan singkatnya.
Pemberian pakan ikan yang berlebihan ternyata dapat menyebabkan terjadinya penumpukan bahan organik di dasar perairan. Bahkan organik ini akan diuraikan oleh mikroba dan menghasilkan asam yang akan menurunkan pH perairan. Perairan akan menjadi asam dan bersifat racun bagi organisme perairan termasuk ikan. Oke, next kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Nah, ini materinya masih tentang manusia, tempat, dan lingkungan. Nah, silakan teman-teman memperhatikan grafik yang ada di samping. Kemudian di sini pertanyaannya adalah, perhatikan grafik jumlah penduduk di suatu wilayah dalam 8 tahun berikut ini. Dari grafik pertumbuhan penduduk tersebut, persoalan lingkungan yang akan dihadapi oleh wilayah tersebut adalah A. Menurun hasil pertanian, yang B. Langkanya kesempatan kerja, yang C. Menurunnya kualitas air minum atau mandi, yang D adalah meningkatnya kasus penyakit menular. Nah, jadi kira-kira jawaban yang tepat yang mana? Oke, jadi yang tepat jawabannya adalah yang C, yaitu menurunnya kualitas air minum atau mandi. Nah, sebelum kita lihat uraiannya, perlu kita memperhatikan poin pertanyaannya. Di sini poin pertanyaannya adalah persoalan lingkungan yang akan dihadapi. Nah, persoalan lingkungan. Nah, sedangkan di sini kita seleksi jawaban non jawaban. Di sini langkanya kesempatan kerja. Ini bukan masalah persoalan lingkungan menurut saya. Berikutnya yang D adalah meningkatnya kasus penyakit menular juga. Ini bukan, jadi nanti ini efeknya. Nah, otomatis di sini yang perlu kita ambil adalah A dan C. Tapi ini kan persoalan lingkungan. Berikutnya ini kan menurunnya hasil pertanian. Kan ini kita tidak tahu seberapa luas pertanian yang ada di penduduk yang semakin ke tahun semakin meninggi. Jadi kita tidak tahu nih apakah 2004 juga bisa menurun hasilnya, 2006 juga bisa menurun hasilnya, kita tidak tahu. Jadi yang pasti untuk persoalan lingkungan ini cocoknya yang tentu adalah yang C, yaitu menurunnya kualitas air minum. Oke, di sini uraian singkatnya, pertumbuhan penduduk yang sangat cepat seperti pada grafik mengakibatkan menurunnya kualitas lingkungan seperti air, oksigen, dan lainnya. Nah, hanya option C yang merupakan persoalan lingkungan secara biologis. Nah, ini jadi perlu kita perhatikan ya, pertanyaan dan optionnya langsung kita bisa memilih mana yang tepat. Oke, next kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, soal berikutnya ini kita lari ke sistem peredaran darah. Nah, jadi ini ada tabel. Yang pertama nomor P dan pembuluh, kemudian cirinya. Nah, yang P ini pena, kemudian menuju jantung pembawa oksigen. Yang Q arteri keluar dari jantung membawa oksigen. Yang R adalah pena paru-paru dari jantung ke paru-paru membawa oksigen. Yang S arteri paru-paru dari jantung menuju paru-paru membawa CO2. Nah, pertanyaannya adalah perhatikan data pada tabel berikut. Kemudian pertanyaan pada tabel yang sesuai adalah yang A, V, dan Q. Yang B adalah V dan R. Yang C adalah Q dan R. Yang D adalah Q dan S. Nah, ini jadi pertanyaannya perlu kita perhatikan tabel. Kira-kira nih antara P, Q, R, S ini mana yang sesuai dengan pembuluhnya, kemudian dengan cirinya. Oke, jadi jawaban yang tepat yang mana? Oke, jadi jawaban yang tepat adalah yang D, yaitu Q dan S. Arteri S, arteri Q dan S, arteri paru-paru. Kita cek ya. Jadi pembuluh darah dapat dibedakan atas arteri dan vena. Arteri adalah pembuluh darah yang keluar dari jantung menuju ke seluruh tubuh dan banyak mengandung oksigen. Sedangkan vena adalah pembuluh darah yang berasal dari seluruh tubuh menuju ke jantung dan banyak mengandung CO2. Pembuluh darah arteri paru-paru adalah pembuluh darah yang berasal dari jantung namun banyak mengandung gas CO2 yang akan dibuang melalui paru-paru. Sedangkan vena paru-paru adalah pembuluh darah yang berasal dari paru-paru menuju ke jantung. Pembuluh ini membawa darah yang kaya oksigen. Nah, ini ya pembahasannya atau penjelasan singkatnya tentang tabel di atas. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya, masih tentang sistem peredaran darah.
Pak Arta selama beberapa minggu ini sering sekali berobat ke dokter. Diketahui oleh dokter bahwa ia menderita ateroerosis. Nah, penyakit ini ditandai dengan A. Peningkatan kadar gula dalam pembuluh darah, sedangkan yang B adalah menurunnya kadar lemak dalam pembuluh darah, sedangkan yang C ini menyempitnya pembuluh darah karena proses penuaan, sedangkan yang D adalah penimbunan lemak pada pembuluh darah. Oke, jadi jawaban yang tepat kira-kira yang mana? Oke, jadi jawaban yang tepat adalah yang D, yaitu penimbunan lemak pada pembuluh darah. Oke, kita lihat pembahasan singkatnya. Di sini ada pembahasan singkatnya. Nah, jadi aterosklerosis adalah proses penyempitan dan pengerasan pembuluh darah yang berlangsung secara berangsur-angsur. Nah, penyakit tersebut disebabkan oleh terjadinya perbanyakan sel otot polos di dinding pembuluh darah dan atau karena penimbunan kolesterol pada dinding pembuluh darah bagian dalam. Keadaan tersebut menyebabkan pembuluh darah tidak elastis dan lubang pembuluh darah menyempit sehingga aliran darah menjadi terganggu. Oke, next kita ke pertanyaan berikutnya, masih tentang sistem peredaran darah. Perhatikan pernyataan berikut. Yang satu menuju ke arah jantung, yang kedua adalah membawa lebih banyak CO2, yang ketiga keluar dari jantung, yang keempat adalah elastis, kemudian yang kelima adalah denyutnya terasa, yang keenam adalah tampak dari luar. Nah, ciri-ciri pembuluh arteri ditunjukkan oleh nomor A124, yang B234, yang C345, dan D adalah 456. Oke, ini kira-kira jawabannya tepat yang mana? Oke, jadi pertanyaan yang ini jawabannya tepat adalah yang C, yaitu 3, 4, dan 5. Di sini ada penjelasan singkatnya. Pembuluh arteri adalah pembuluh darah yang keluar dari jantung, kaya akan oksigen menuju ke seluruh tubuh. Denyut arteri terasa di bagian tertentu pada tubuh seperti bawah leher ataupun pergelangan tangan. Arteri sering dikenal juga dengan pembuluh nadi, terletak agak ke dalam dari kulit sehingga tidak tampak dari permukaan kulit. Oke, kita lanjut ke berikutnya, soal berikutnya. Jadi ini masih tentang sistem peredaran darah. Beberapa hari ini, Ani harus pergi ke rumah sakit untuk dilakukan transfusi darah. Oleh dokter, ia dinyatakan menderita thalassemia. Nah, penyakit ini ditandai dengan A. Eritrosit dimakan oleh leukosit. Berikutnya yang B meningkatnya jumlah sel darah putih, yang C menurunnya jumlah eritrosit, yang D umur sel darah merah sangat pendek. Nah, ini kira-kira jawaban yang tepat yang mana? Oke, jawaban yang tepat adalah yang D, yaitu umur sel darah merah sangat pendek. Di sini ada penjelasan singkatnya. Jadi, thalassemia merupakan suatu kelainan pada eritrosit sehingga selnya mudah rapuh dan cepat rusak. Ini terjadi karena sel-selnya tidak mampu mensintesis rantai polipeptida alfa dan rantai polipeptida beta dengan cukup sehingga hemoglobin tidak terbentuk. Thalassemia merupakan penyakit menurun. Penderita thalassemia umumnya memiliki jumlah hemoglobin yang kurang bahkan hampir tidak ada sama sekali. Oleh karenanya, penderita thalassemia melakukan transfusi darah secara rutin. Gejala penyakit ini sebenarnya bervariasi, dapat berupa anemia, pembesaran limpa dan hati, atau pembentukan tulang muka yang abnormal. Oke, cukup hanya itu yang bisa saya sampaikan. Semoga kali ini dapat membantu teman-teman dalam persiapan untuk UPPPGPXT. Tetap semangat, insya Allah kita lulus tahun ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Bila ada kesalahan tentunya beri kritik dan saran. Sekali lagi terima kasih sudah menonton video ini. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.